Selamat pagi, Bapak juga semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcelina Arila Putri, NIM 202114182 akan mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia. Untuk keempat yang akan dibahas yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kedua stabilitas perekonomian, yang ketiga ketenaga kerjaan, dan yang keempat neraca pembayaran. Pertama-tama kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dan perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai modern economic growth, yang pada dasarnya pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini mencakup mengenai kesuburan tanah, letak, susunannya, dan kekayaan alam. Selain itu, juga mencakup mineral, iklim, sumber air, atau sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, ada akumulasi modal. Akumulasi modal ini berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang ketiga, ada tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam organisasi ini berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Lalu, teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan dan kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaruan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi, menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Lalu, ada pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Kedua hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah usaha produksi skala besar. Lalu kita akan membahas tentang perkembangan perekonomian tahun 2019. Perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Walaupun Indonesia menghadapi situasi eksternal tersebut, perekonomian tahun 2019 tetap dapat tumbuh di atas 5%. Karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan yang telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau US dollar 4174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,2%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi,
pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PKLN-PRT sebesar 10,62%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibandingkan triwulan 4 2018 tumbuh 4,97% dalam kurung years on years. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT sebesar 4,97%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibandingkan triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74% dalam kurung Q2Q dari sisi produksi. Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Struktur ekonomi Indonesia secara spesial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto yaitu sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan Pulau Kalimantan 8,5%. Pada tahun 2019, perekonomian memang tidak baik dari sisi global, dan itu sudah mulai muncul di dalam pengaruhnya dalam ekonomi kita di dalam negeri. Namun, perekonomian domestik tetap bisa menunjukkan resiliensi atau ketahanan dengan pertumbuhan masih di atas 5%. Perkembangan ekonomi 2020. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga yang berlaku mencapai 15,434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau US 3,911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibandingkan tahun 2019. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku mencapai 15,434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau US 3,911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,4%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% dari sisi produksi. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%, sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan terkontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42% dari sisi produksi.
Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 27,15%. Yang terakhir, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mencapai kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Kita membahas perkembangan perekonomian di tahun 2021. Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk yang pertama kali sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Sebesar 7,7%, kinerja tersebut melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan 1 2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan 4 2004 atau 7,16 years. Pertumbuhan ini telah menyebabkan nilai PDB real pada triwulan 2 telah melampaui nilai PDB real pada triwulan 4 2019 yang sebelumnya terjadi pandemi COVID-19. Perbaikan ekonomi ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha atau LU. Kedepan, untuk mendorong perbaikan ekonomi, Bank Indonesia terus meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait, termasuk melalui koordinasi kebijakan moneter fiskal, kebijakan peningkatan ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan di tengah berbitnya akselerasi pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan. Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi pada triwulan 2 2021 merupakan terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah pada triwulan 2 2021. Ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78%, didukung oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama. Konsumsi rumah tangga untuk pertama kalinya tercatat tumbuh positif sejak triwulan 2 2020 sebesar 5,93%, jauh membaik dari kinerja triwulan 1 2021. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat, berlanjutnya stimulus termasuk relaksasi program PPNBM dan kebijakan makroprudensial serta pola musiman hari besar keagamaan nasional. Kinerja investasi mulai tercatat positif sebesar 7,54%, terutama ditopang oleh perbaikan investasi non-bangunan. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 8,6%, didorong oleh akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang dan belanja modal, khususnya terkait program PEN serta belanja pegawai. Sejalan peningkatan ekspor dan permintaan domestik, impor juga tumbuh tinggi sebesar 31,22%. Dari sisi lapangan usaha atau LU, seluruh LU mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan 2 2021. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh LU industri pengolahan, LU perdagangan, LU transportasi, dan LU pergudangan, serta LU penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Secara spesial, perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh seluruh wilayah dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua ada stabilitas perekonomian. Kita akan melanjutkan tentang stabilitas perekonomian. Stabilitas ekonomi sendiri berarti
prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian perusahaan bagi para pelaku ekonomi. Indikator stabilitas ekonomi sendiri ada dua, yaitu makroprudensial dan mikroprudensial. Saya akan menjelaskan tentang mikroprudensial dulu. Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan dalam mengawas dan menjaga individual institusi keuangan dari risiko sistematik dan mencegah timbulnya risiko yang lainnya. Sementara kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan agar mampu mengatasi risiko sistemik akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang berdampak menimbulkan krisis yang merugikan perekonomian. Untuk penghambat stabilitas ekonomi sendiri ada tiga, yaitu neraca perdagangan yang rentan, infrastruktur dasar penopang industri yang belum mumpuni, melemahnya neraca jasa. Untuk faktor pendukung stabilitas ekonomi sendiri yaitu meredanya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan dengan tren bunga rendah, imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan Indonesia saat ini menarik bagi investor dan membaiknya persepsi terhadap prospek ekonomi Indonesia seiring peningkatan peringkat utang oleh Standard & Poor's atau S&P. Inflasi 2019. Tingkat inflasi pada tahun 2019, Desember 2019 dibandingkan 2018 sebesar 2,72%. Kepala BPS sendiri menjelaskan bahwa tingkat inflasi yang berada di bawah target pemerintah yang sebesar 35% tersebut merupakan yang terendah selama 10 tahun terakhir, sebab pada tahun 2019 Indonesia juga sempat mengalami tingkat inflasi terendah yaitu sebesar 2,78%. Dengan demikian bisa dilihat pergerakan inflasi dari tahun ke tahun di 2019 sebesar 2,79%, paling mendekati di 1999 2,13%. Adapun secara berturut-turut sejak tahun 2019, inflasi tahun kalender masing-masing sebesar 3,79%, 4,3%, 8,38%, 8,36%, 3,35%, 3,02%, 3,01%, dan di tahun 2018 3,13%. Di tahun 2019 ini, berdasarkan komponen inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga barang bergejolak atau volatile price yang mengalami inflasi sebesar 4,3% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,77%. Adapun untuk inflasi ini di 2019 sebesar 3,2%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,7%. Sementara, andil inflasi ini terhadap keseluruhan inflasi pada 2019 sebesar 1,65%. Adapun untuk harga barang yang diatur pemerintah atau administrative price mengalami inflasi sebesar 0,51% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,10%. Inflasi inti 3,2% di 2019, di 2018 3,2%, yang membedakan harga-harga yang diatur pemerintah. Di 2018 itu 3,36% dan kemudian andil 0,66%, tapi di 2019 inflasi 0,51% karena memang kebijakan yang berbeda, Kak. Rendahnya inflasi di 2019 disebabkan harga-harga barang yang bergejolak yang relatif terkendali. Harga beras yang umumnya menjadi penyebab tinggi inflasi cenderung terkendali tahun ini. Selain itu juga, kenaikan harga BBM dan tarif tiket pesawat yang juga mulai merangkak naik di akhir 2018 menjadi penyebab inflasi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Kita beralih ke inflasi 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan inflasi tahun kalender selama 2020 sebesar 1,68%. Laju inflasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,72%. Laju inflasi ini lebih rendah dari 2019, bahkan merupakan yang terendah sejak BPS merilis data inflasi.
laju inflasi 2020 sebagian besar dipicu oleh makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,19%. Adapun tingkat inflasi yang dari sektor tersebut sebesar 3,63%. Kemudian, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki andil terhadap keseluruhan inflasi sebesar 0,35% dengan tingkat inflasi sebesar 5,8%. Disusul oleh kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran dengan andil sebesar 0,2% dan tingkat inflasi sebesar 2,26%. Di sisi lain, ada beberapa kelompok yang justru menyumbang terhadap deflasi, yakni transportasi dengan andil minus 0,11% dan tingkat deflasi minus 0,58%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil minus 0,02% dan tingkat deflasi minus 0,035%. Berikut grafiknya jika dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Saya akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat, serta secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja sendiri berdasarkan kualitas, yaitu ada tenaga kerja terdidik, yang artinya itu seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal yang mereka tempuh, misalnya seperti dokter, akunting, dan pengacara. Dua, ada tenaga kerja terampil, merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan juga memiliki pengalaman. 3. Tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik ini pada dasarnya merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contoh sederhananya adalah pembantu rumah tangga, buruh panggul barang, dan lain sebagainya. Saya akan membahas tentang konsep atau penjelasan teknis mengenai ketenaga kerjaan. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Contohnya itu misalnya pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin atau peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya. Petani yang mengusahakan dana pertanian sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya. Atau juga pekerja profesional yang sedang tidak bekerja karena sakit menunggu pekerjaan berikutnya, seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial, dan sebagainya. TPT, tingkat pengangguran terbuka adalah presentasi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka sendiri adalah mereka yang tak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaannya seperti yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan, dan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan itu.
Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum penjajahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari 1 minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan, asalkan seminggu yang lalu masih diharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka. Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Misalnya, ini terdiri dari A, setengah penganggur adalah pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. B, pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak tersedia menerima pekerjaan lain. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan atau usaha atau perusahaan atau kantor atau tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada klasifikasi Paku Lapangan Usaha Indonesia atau KPLI 2019. Jenis pekerjaan atau jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan atas klasifikasi Paku Jenis Pekerjaan Indonesia atau KPJI 2022 yang mengacu pada ISKO 88. Upah atau gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan atau oleh buruh atau karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan atau kantor atau majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah atau gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya. Saya juga menjelaskan tentang status pekerjaan. Status pekerjaan sendiri adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit atau usaha atau kegiatan. Mulai tahun 2001, status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu A. Berusaha mandiri adalah pekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tak dibayar adalah pekerja atau berusaha atau atas berisiko sendiri dan menggunakan buruh atau pekerja tak dibayar dan atau buruh atau pekerja tidak tetap. C. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit 1 orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. D. Buruh atau karyawan atau pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi kantor secara tetap dan menerima upah atau gaji. E. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain yang tidak tetap di usaha pertanian, baik usaha rumah tangga maupun bukan. F. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati. G. Pekerja bebas di non-pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau majikan atau institusi dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan menamatkan tanda tamat atau ijazah. Saya akan membahas tentang raca pembayaran, merupakan statistik yang merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Saya akan menjelaskan satu-satu
Pengertiannya, yang pertama, transaksi berjalan adalah mengukur penerimaan atau pengeluaran Indonesia yang berasal dari transaksi barang dan jasa atau goods and service, pendapatan atau income, dan transfer berjalan atau current transfer dengan bukan penduduk. Yang kedua, transaksi modal merupakan transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset-aset suatu negara dengan modal negara lain. Yang ketiga ada transaksi finansial, merupakan transaksi keuangan atau adalah kesepakatan atau komunikasi yang dilakukan antara pembeli dan penjual untuk menukarkan aset dengan pembayaran. Ini melibatkan perubahan status keuangan dua atau lebih bisnis atau individu. Neraca pembayaran Indonesia 2019. Menurut BI, secara tahunan, NPI pada 2019 mencatat surplus besar 4,7 miliar, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar USD 7,1 miliar. Perkembangan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit. Surplus itu dipengaruhi oleh turunnya impor minyak sejalan dengan kebijakan pengendalian impor seperti program B20, program 20% biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit. Kinerja NPI yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan menjadi sebesar USD 36,3 miliar, meningkat dari USD 25,2 miliar pada 2018, ditopang oleh aliran masuk modal berjangka panjang di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Neraca pembayaran 2020. Bank Indonesia atau BI melaporkan neraca pembayaran Indonesia atau NPI sepanjang 2020 mengalami surplus besar 2,6 miliar atau 36,4 triliun rupiah. Surplus pada 2020 ini melanjutkan capaian surplus pada 2020 sebelumnya sebesar US 4,7 miliar, sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Adapun defisit transaksi berjalan pada 2020 tercatat sebesar US 4,7 miliar atau setara dengan 0,4% dari PDB, jauh menurun dari defisit pada 2016 sebesar 30,3 miliar atau setara 2,7% PDB. Penurunan itu sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melamanya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19 dengan di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Lalu yang terakhir, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Pada triwulan 2 2021, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 7,7%, tertinggi sejak krisis subprime mortgage atau terbaik dalam 16 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara peer yang telah merilis angka pertumbuhannya seperti Vietnam 6,6%, Korea Selatan 5,9%, dan Arab Saudi 1,5%. Berikut daftar pustaka yang saya pakai. Sekian presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.